Halo, selamat siang dan selamat datang di acara Wicara Seniman dan Kurator di balik pameran Worship to Power dan Dream Express Personalized History of Mysticism. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Hari ini kita akan sedikit mengupas dan membicarakan dua pameran. Yang pertama adalah Worship to Power yang merupakan pameran tunggal dari Heri Dono dan Personalized Dream Express Personalized History of Mysticism yang merupakan pameran tunggal dari Jompet Kusmidananto. Gitu. Mungkin secara urutan nanti akan berjalannya adalah dari saya Dito Yuwono dan juga Mira Lir yang akan menjelaskan masing-masing kuratorial gitu pameran yang sedang berlangsung, yang kemudian nanti akan ditanggapi satu persatu mulai dari Mas Heri dan kemudian Jompet. Gitu. Oke. Ada lagi? Enggak ya? Oke. Terima kasih. Jadi untuk pertama adalah saya akan menjelaskan Worship to Power, pameran tunggal dari Mas Heri Dono, yang dimana sebenarnya sudah kami kerjakan bersama gitu, bersama Kohesi Inisiatif sejak tahun lalu gitu. Untuk kami menerapkan dua pendekatan yang berbeda, baik untuk Mas Heri Dono maupun Mas Jompet Kusmidananto. Di mana untuk Mas Heri Dono sendiri itu kami berangkat dari dua karya yang memang menurut kami kuat dan belum pernah dipamerkan di Indonesia sebelumnya. Yang pertama adalah karya berjudul Blooming in Arms yang dulu dipamerkan di Oxford MoMA tahun 96, dan juga karya kedua adalah Worship to Power itu sendiri yang dulu dipamerkan di Sydney Biennale tahun 96 juga. Kedua karya itu cukup penting dalam perhatian kami sebagai kurator karena kedua-duanya belum pernah dipamerkan di Indonesia, dan kedua-duanya memiliki muatan politik yang cukup kuat gitu. Khususnya ketika kedua karya itu dikeluarkan di tahun 96 yang masih berada di bawah pemerintahan Orde Baru gitu. Berangkat dari kedua karya itu kemudian kami beranjak untuk melihat kembali karya-karya Mas Heri gitu. Kita mungkin kami menyebutnya berangkat dari arsip ya, berangkat dari arsip. Kemudian kami melihat lagi karya-karya Mas Heri yang sifatnya bukan lukisan gitu, instalatif, yang juga memiliki kekuatan atau keterkaitan dengan politik Orde Baru, kritik politik Orde Baru, khususnya di era-era, tentu saja di era sebelum tahun 98 gitu. Kemudian kami bertemu dengan dua karya lainnya, yang satu adalah Execution, dan yang satunya lagi adalah Insurrection. Ya, dua karya ini kalau nggak salah Execution pernah ditampilin di Gwangju Biennale, sedangkan kalau yang Insurrection juga sudah beberapa kali dipamerin ya di Indonesia. Gitu. Berangkat dari itu kemudian kami membangun narasi kekerasan, narasi politik, dan kemudian khususnya di era tersebut gitu, 96 sampai 98. Terus bersamaan dengan itu juga kami juga memamerkan 4 lukisan di dalamnya. Terus ada tambahan? Oke. Nah, mungkin kali ini aku akan menyerahkan ke Mas Heri Dono untuk mungkin menjelaskan konteks dari karya-karya khususnya Blooming in Arms dan Worship to Power itu. Saya persilahkan Mas. Ya Mas Dito, makasih. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan bisa menerangkan tentang karya yang disensor atau dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Sebetulnya pada tahun 93 itu pertama kali saya mendapat paspor untuk pameran internasional, yaitu di acara Asia Pacific Triennale di kota Brisbane, Australia. Di situ pertama
persoalan seni-seni di Asia Pasifik dibicarakan oleh dunia internasional. Dan di situ saya bertemu dengan David Elliott sebagai direktur Museum of Modern Art ya, waktu di acara Asia Pacific Triennale di Australia. Jadi David Elliott bilang tahun 95 saya akan diundang untuk residensi program di Oxford di Inggris. Jadi waktu saya di Asia Pacific Triennale di tahun 93 itu saya bertemu dengan Gita Kapur, itu sejarawan dari India. Kemudian banyak orang-orang penting yang memberi jalan saya untuk ke wilayah-wilayah internasional. Jadi sebelum tahun 90 itu kebanyakan saya pameran di luar negeri hanya karya saja gitu. Nah waktu saya di Inggris itu saya melihat ada tahun 95 itu ada satu propaganda pemerintah tentang penanaman pohon-pohon, pokoknya paling tidak satu rumah harus menanam satu pohon di depan rumah untuk penghijauan. Sementara berita-berita yang tersebar secara di luar sensor-sensor yang ada itu bahwa hutan-hutan di Kalimantan, di Sumatera dan di beberapa tempat di pulau di Indonesia itu ditebangi gitu, deforestasi ya. Jadi saya melihat bahwa ini menjadi hal yang mengancam ya tentang lingkungan hidup waktu itu. Dalam rezim Orde Baru itu semua dikontrol oleh pemerintah. Jadi dua hal yang harus bisa saya lakukan adalah membuat sebagai kebodohan diri atau melakukan protes keras ya terhadap pemerintah ya, demonstrasi atau apa. Tapi saya melakukan parodi. Misalnya saya membayangkan seandainya kita melihat Indonesia dari angkasa, dari luar angkasa, dari langit, itu Indonesia tuh hijau, tapi hijaunya itu pakaian tentara gitu, pakaian militer gitu. Saya membuat humor di situ ya. Jadi blooming in arms itu seperti menanam pohon, tapi yang ditanam itu militerisasi gitu, militerisme. Jadi ada kaki-kaki dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua tentang ranjau-ranjau darat ya. Yang sampai hari ini pun sebetulnya ranjau-ranjau itu masih tersebar di beberapa tempat di hutan-hutan di Jerman, di mana-mana ya. Saya banyak beberapa tempat yang dilarang orang masuk ke hutan karena masih ada ranjau dari Perang Dunia Kedua. Jadi di situ saya buat sketsa-sketsa untuk membuat riset dan membuat pameran di Museum of Modern Art di Oxford. Dan waktu itu saya juga bekerja dengan homeless people ya, karena bulan Oktober itu mulai dingin dan banyak orang-orang yang tidur-tidur di pinggir jalan dengan seperti untuk supaya tidak dingin bukan selimut yang ini, yang sleeping bag ya sleeping bag ya. Dan saya undang mereka untuk tinggal di studio saya untuk kita mau bikin pertunjukan namanya The Drunkenness of Semar. Jadi The Drunkenness of Semar ini kalau bahasa Indonesianya semar mendem gitu. Jadi artinya kue yang bisa saking enaknya kita jadi mendem. Tapi dalam bahasa Inggris sepertinya keren gitu. The Drunkenness of Semar yang mainkan oleh para homeless people di sana ya, Oxford. Nah di situ hari ke-7 setelah pembukaan pameran itu ada orang-orang kedutaan Indonesia yang datang dari London. Dan mereka ambil katalog, kemudian mereka meminta direktur itu David Elliott untuk menutup pameran itu dan menarik ulang atau me-withdraw katalog untuk tidak beredar dari museum. Jadi waktu itu saya agak terancam, saya pergi ke Belanda membawa katalog, tapi di Belanda itu dari Gates Foundation malah kirim ke Bakin itu, malah kirim ke Badan Intelijen Internasional di Jakarta, katalognya sudah sampai di Jakarta. Kemudian saya lari ke Swiss. Di Swiss saya malah diwawancara sama BBC London tentang persoalan saya waktu itu. Kemudian mereka kirim 7 lembar surat, 6 atau 7 lembar surat ya dari kedutaan Indonesia untuk menutup pameran dan saya harus meminta maaf. Jadi saya di Swiss, ibu saya kirim surat untuk pulang ya karena sudah 6 bulan. Jadi saya mau nggak mau harus pulang ke rumah karena waktu itu saya kurang tahu ya ada persoalan apa, saya disuruh pulang. Jadi waktu saya dari Swiss saya balik lagi ke Inggris dan dari Inggris saya balik ke Indonesia lewat
airport di Soekarno-Hatta, dan tiba-tiba polisi-polisi sudah menunggu saya waktu itu. Jadi mereka sudah tahu nama saya Heri Wardono gitu ya. Padahal nama seniman saya Heri Dono, dan mereka nggak tahu ya, sudah bawa saya ke kantor polisi selama 3 hari diinterogasi di Jakarta itu, dan setelah itu paginya saya disuruh pulang ya itu oleh polisi. Tapi sementara sebelumnya ada Ibu Edi Sidiawati dari waktu itu sebagai dirjen direktur dari Dirjen Kebudayaan. Ibu Edi Sidiawati, dia seorang penari ya, profesor, dan Pak Jim Sepangkat juga membantu saya membuat surat bahwa dalam pameran internasional belum pernah satu sepeser pun pemerintah Indonesia mensponsori saya untuk pameran. Jadi waktu saya pulang ke rumah, saya bilang sama ibu saya kalau pesawat saya delay di Singapura. Jadi orang tua saya nggak tahu persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan sosial politik saya gitu. Karena saya tidak ingin orang tua saya terlibat di persoalan-persoalan yang itu adalah persoalan saya sendiri gitu. Itu berat sekali. Padahal waktu di Oxford saya diundang oleh Dr. Lynn Cook. Jadi Dr. Lynn Cook ini dia dari Center for the Arts yang ada di Chelsea di New York. Dia datang ke London dan saya suruh meeting di Tate Modern waktu itu. Jadi dari Oxford saya naik bis sampai di London, saya ketemu dia. Saya ditawari untuk pameran Sydney Biennale. Wah, saya bilang saya lagi ada persoalan bagaimana ya ini ya. Terus di Tate Modern saya bilang oke, saya ikut, tapi alamat saya bukan di Indonesia tapi di Inggris. Jadi saya bukan mewakili Indonesia waktu itu, karena alamat saya alamat di Inggris ya. Waktu saya sudah pulang ke Indonesia, saya buat karya yang sebetulnya yang worship to power itu saya membuat ingin membuat healing atau membuat keluar dari tekanan diri ya. Karena begitu di luar negeri kenapa masih ada ketidakmerdekaan ya sebagai seorang individu gitu. Akhirnya saya bawa itu kotak-kotak kayu yang terbakar, saya kasih itu tape recorder gitu. Kasih tape recorder, terus kasih slide projector dan image-image tentang kekuatan-kekuatan militer di situ, di image-image-nya itu dengan slide waktu itu. Tapi waktu barangnya mau dibalikkan, saya bilang nggak usah dibuang aja, soalnya nanti saya ada masalah kalau sampai di kargo atau apa gitu. Terus saya agak sanksi gitu, apakah saya bisa pulang ke Indonesia, karena waktu pulang dari Inggris ada persoalan itu ya, yang tiba-tiba kenapa polisi ikut campur urusan saya harus pulang ke Indonesia gitu. Cuma memang waktu Kuda Binal tahun 94 juga karya itu dibakar di Tanjung Priuk juga, properti dari Kuda Binal, karena ada gas masker yang saya beli dari Berlin waktu itu, karena dianggap subversif gitu. Walaupun saya bilang bahwa gas masker bukan alat untuk membunuh, dia malah alat memproteksi diri gitu. Jadi gas masker Perang Dunia Kedua yang saya beli di flea market di Berlin itu semua dibakar oleh pemerintah waktu itu tahun 94. Saya kira itu dulu dari saya. Mungkin aku tambahkan gitu. Jadi memang untuk pameran Worship to Power ini kan tadi memang ternyata konteks politiknya sangat kuat ya, yang kemudian waktu kami kemudian, karena kedua karya itu kemudian sudah tidak ada di Indonesia gitu, atau memang tidak pernah nyampe ke Indonesia atau dipamerkan ke Indonesia. Nah, salah satu hal yang dalam proses kuratorialnya yang menurut kami menarik adalah sebagai seorang seniman, Mas Heri Dono ini punya pengarsipan yang cukup detail gitu, yang kemudian misalnya karya Blooming in Arms ini ada 2 arsip yang tersisa gitu, yang satu adalah foto dan yang satu adalah sketch. Nah kemudian untuk pameran kali ini kemudian bekerja sama dengan Kohesi, kami membangun ulang gitu karya ini tentu saja dengan Mas Heri Dono untuk melihat bentuk asli sedekat-dekatnya gitu. Artinya yang paling mendekati
dari apa yang dulu pernah dipamerkan. Karena tentu saja beberapa hal ada yang sudah produksinya dengan berbeda gitu, apa material produksinya. Begitu juga dengan worship to power gitu. Bahkan kalau untuk yang worship to power itu cuma ada satu sketch ya. Jadi waktu kemudian kami melakukan riset lewat katalognya, katalog dari Sydney Biennale, yang dipajang oleh Sydney Biennale dalam katalog itu adalah sketch itu sendiri gitu, dan lengkap dengan surat dari Mas Heri Dono. Jadi menurut kami pribadi gitu sangat menarik bagaimana kemudian arsip ini masih ada dan kemudian karya ini bisa diproduksi gitu, diproduksi untuk dilihat oleh publik Indonesia. Lalu yang menarik lainnya adalah kemudian konteks sosial politik yang terjadi pada masa itu kemudian dibaca kembali oleh generasi setelahnya gitu, yang tentu saja generasi ini sudah berjarak pada peristiwa apapun yang terjadi di era Orde Baru atau bahkan di awal reformasinya itu sendiri, sehingga perihal censorship, perihal khususnya censorship dalam kesenian itu sudah berlaku berbeda. Aku pribadi nggak akan bilang nggak ada ya, tapi kemudian dia beroperasi dengan mekanisme yang berbeda gitu. Aku pikir itu yang menarik sih untuk dilihat dari praktiknya Mas Heri Dono yang khususnya di 90-an maupun 90-an akhir gitu. Kita mungkin beranjak dulu ke Mira, silakan. Halo. Udah, benar. Ketika tadi sebelumnya Dito menjelaskan bahwa narasi kuratorial untuk pamerannya Mas Heri Dono ini menjadi kerangka pameran keseluruhan. Jadi yang kami lakukan sebagai kurator untuk pameran Mas Heri adalah membentuk kerangkanya dulu dan berangkat dari satu karya archival dan dua karya arsip yang memang seperti memamerkan bagian dari sejarah seni rupa gitu. Ketika punya jompet, untuk pameran jompet itu prosesnya berbeda sama sekali. Untuk prosesnya jompet ini kami menjadi pendamping proses, benar-benar berangkat dari nol, benar-benar from scratch, semuanya dari karya maupun gagasan itu dikembangkan bersama selama berapa lama waktu itu? Beberapa 8 bulan, sekitar 8 bulan gitu. Jadi prosesnya sangat intensif, intensif diskusi, intensif ketemuan dan semacam itu. Sehingga pada akhirnya proses kuratorial kami untuk jompet itu bisa dilihat manifestasinya dalam katalog. Jadi ketika kalian melihat katalognya, bisa di-download by the way. Posisi kami memilih tidak menuliskan catatan kuratorial begitu saja, tapi menuliskannya dalam bentuk catatan kaki, karena untuk kami karyanya sendiri, ketika kalian nonton karyanya sendiri itu sudah sangat komplit dalam hal pengalaman tubuh, cahaya, suara gitu, itu cukup overwhelming, sehingga bagi kami posisi kurator sebagai pendamping proses dan teman diskusi seniman dalam penciptaan itu posisinya hampir mirip dengan proses catatan kaki itu sendiri dalam sebuah esai. Jadi memang mengalir bersama dan berdampingan, menyediakan konteks saat dibutuhkan gitu. Nah, sementara itu kami sangat menikmati posisi catatan kaki itu sebagai ruang yang memperbolehkan kami menjadi cukup didaktis dalam menjelaskan konteks-konteks yang terjadi di sekeliling pameran tersebut gitu. Kalau secara tema mungkin nanti Jompet yang akan jelasin gitu. Dan kalau secara tahun Mas Heri Dono memang berangkat dari si power sebagai censorship negara, state power sebagai state gitu. Nah kalau di bagian Jompet resistant to power-nya berada dalam beberapa bentuk. Jadi ada state, ada church, dan ada satu lagi lupa, kolonialisme.
Jadi memang dia berada di berbagai jenis, berbagai stage gitu. Terus apa lagi yang perlu dijelasin dari Jompet? Mungkin kita dengerin Jompetnya dulu, betul sekali. Silakan. Oke, terima kasih. Wah, ya di pameran ini sebenarnya sepertinya saya merasa ingin ngomong banyak gitu ya. Kadang-kadang juga saya merasa terlalu banyak gitu. Tapi ya saya mencoba melihat pertautan antar topik-topik yang kelihatan banyak itu ya. Jadi dalam hal ini saya dalam pameran ini saya tertarik untuk melihat pengalaman-pengalaman berhadapan dengan kekuasaan itu. Jadi mistisisme yang saya sebut di judul itu adalah pengalaman atau narasi-narasi yang muncul dari pertemuan dengan kekuasaan seperti yang disampaikan tadi, kekuasaan dalam bentuk negara, kolonialisme, agama, kekuasaan yang cukup besar, cukup kompleks yang menentukan hidup mati seseorang, kekuasaan yang cukup kompleks yang menumbuhkan, mendorong orang untuk menggambarkan atau mencari cara untuk memahami bagaimana kekuasaan itu bekerja, dan juga dari situ kemudian juga muncul formulasi-formulasi atas resistensi terhadap kekuasaan tersebut. Pada dasarnya itu saya tertarik pada bagaimana resistensi atas kekuasaan itu diformulasikan gitu ya. Tentu saja berdasarkan dalam konteks sejarah Indonesia, mulai dari kolonialisme mungkin sampai sekarang terutama. Lalu saya coba mendekati tema itu dari beberapa sisi ya. Salah satunya adalah saya melihat pengalaman saya pribadi. Saya menggunakan ingatan-ingatan saya yang berlangsung di sekitar 80-90-an. Tentu saja itu sama juga di masa Orde Baru, dan kenapa saya memilih area itu adalah saya merasa masa itu cukup membentuk cara saya berpikir sekarang gitu. Jadi masa-masa pertumbuhan saya, jadi SD sampai SMA gitu, menurut saya itu membentuk saya sekarang ya. Jadi pengalaman menghadapi gereja, agama gitu, atau cerita-cerita tentang hari kiamat, cerita-cerita tentang ya Orde Baru yang muncul di keseharian kami. Misalnya ada cerita tentang tahun 82 itu ada gerhana matahari dan kita dilarang untuk melihat gerhana matahari karena banyak alasan gitu oleh kekuasaan. Tapi banyak itu ada di satu karya. Jadi itu salah satu titik berangkat yang penting buat kami, saya dan kurator mengembangkan pameran ini, yaitu berdasar dari serangkaian teks ingatan saya itu jadi satu karya khusus. Kalau di pameran itu yang muncul yang teks-teks kecil, di proyeksi teks, di pecahan kaca dan sebagainya, itu kemudian kuratorialnya membuat catatan kaki atas teks-teks itu. Itu saya juga melihat mistisisme yang lain juga dalam arti pertemuan dengan nalar yang lain atau dengan kekuatan yang unknown gitu, misalnya dalam tradisi kesurupan, di kesenian-kesenian tradisional, atau di produksi-produksi jimat di masa perlawanan anti kolonial, dan bentuk-bentuk pemberontakan yang fisik gitu, yang yang mungkin ikonoklastik itu, lebih ke penyerangan terhadap simbol-simbol kekuasaan. Jadi saya mencoba melihat pertemuan gitu antara narasi pribadi saya dengan narasi kanon sejarah gitu, rada-rada
memaksakan diri gitu untuk mendekat-dekatkan gitu atau untuk menyambung-nyambungkan gitu antara narasi pribadi dengan narasi sejarah gitu. Jadi misalnya di abad 19 itu bagaimana banyak sekali gerakan-gerakan anti kolonialisme itu digerakkan oleh kepercayaan akan datangnya hari kiamat gitu, dan saya merasa relate gitu dengan itu karena saya juga mengalami bagaimana narasi hari kiamat itu cukup menggerakkan atau cukup mempengaruhi paling tidak sesaat gitu bagaimana saya di zaman itu menghadapinya gitu. Itu terus kemudian saya juga bekerja dengan secara produksi, saya bekerja dengan berbagai orang ya ya mungkin pengrajin misalnya atau orang dengan disiplin yang berbeda yang dari saya gitu. Misalnya saya bekerja dengan pengrajin kostum jadilan, dengan empu keris, dengan musisi dan sebagainya. Apalagi ya, alur mungkin dari pameran itu kami membuat satu alur untuk melihat untuk memasuki dramaturgi pameran itu dengan satu alur dari ruang satu ke berikutnya gitu. Jadi di awal itu ada di ruang C itu ada instalasi penari jadilan yang sedang tersungkur gitu, diiringi dengan satu lagu nostalgia dan seperti sedang mengajak untuk memasuki satu area yang sedikit di bawah permukaan kesadaran gitu misalnya. Terus masuk ke dalam itu ada cerita-cerita pribadi, itu cerita-cerita narasi-narasi ingatan itu. Terus masuk ke cerita tentang produksi jimat dan produksi benda-benda yang dianggap suci, itu terinspirasi dari gerakan-gerakan anti kolonial di abad 19. Terus kemudian di ruang terakhir itu seperti saya mengajak penonton untuk masuk satu area dari belakang panggung, seperti dari belakang panggung terus udah masuk ke depan panggung ya. Kita masuk dari belakang speaker terus kita masuk berada di depan speaker di antara kekacauan itu, di antara imaji-imaji pemberontakan lah atau perusakan dan sebagainya. Ya, sebenarnya ini casual aja ya, maksudnya kalau tiba-tiba ada yang mau nanya, aku mau nanya gitu, ngacung, angkat tangan gitu, nanti langsung bisa sebenarnya karena sebenarnya harapan kami justru sebenarnya forum ini tuh justru nggak hanya dengerin kita bercerita gitu atau ngomongin apapun, karena sebenarnya hal-hal itu tentu saja sudah bisa di-download karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mira, emang salah satu menurut aku pribadi gitu, salah satu keistimewaan dari pameran ini adalah bahwa readernya itu berfungsi dengan sangat baik gitu. Artinya kemudian nggak sebatas katalog yang biasanya cuman CV artis, kemudian artisnya ngapain, terus karyanya apa, mediumnya apa gitu, tapi kemudian banyak hal-hal yang bisa digali dari tulisan-tulisannya gitu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya aku akan nanya dulu ya ke Mas Heri gitu. Sebenarnya karena Mas Heri ngelewatin dua dunia, otomatis ngelewatin dua fase gitu, yang Orde Baru dan setelah reformasi. Dan sebenarnya dua fase ini aku mencurigai punya dampak gitu ya dalam penciptaan karyanya Mas Heri, karena waktu kami meneliti Mas Heri gitu untuk dalam hubungannya pembuatan karya, ternyata karya-karya yang kami pilih semuanya 3 dari 4 instalasi yang memang secara spesifik kami pilih itu di bawah 98 penciptaannya. Kemudian begitu 99 itu ada satu karya
kalau teman-teman udah datang itu yang make TV yang ada footage-nya. Nah itu sebenarnya terus habis itu kemudian berubah lagi nih, lebih banyak beranjak ke wilayah lain. Itu sebenarnya seberapa berpengaruh sih Mas pengubahan peta politik Indonesia sendiri gitu? Ya, terima kasih. Ini ya Mas itu. Jadi apa? Karya saya itu saya kira agak kompleks karena saya pertama pengalaman waktu kecil ya, karena saya lahir tahun 60 dan di situ ayah saya bekerja sebagai ajudan Presiden Soekarno ya di Cakrabirawa gitu. Jadi dan di situ tiba-tiba kejadian tahun 65 itu tiba-tiba ada tetangga saya yang baru juga dari CPM di depan rumah saya, terus ada juga dari intelligence yang mencoba memata-matai setiap gerak-gerik apa yang dilakukan di keluarga saya. Dan tapi karena waktu kecil itu saya anaknya termasuk badung ya, jadi cair gitu dengan semua tetangga sehingga kita tidak di dalam situasi keluarga kami di Jakarta itu tidak tertarik kepada politik ikut-ikuti partai politik gitu ya. Jadi lebih kepada kebudayaan. Jadi ayah saya itu dulu kalau misalnya Sujoyono ataupun Hendra Gunawan mau ketika Bung Karno itu ingin membeli atau mengoleksi karya, itu ada karya yang dikoleksi oleh negara dengan uang negara, ada juga koleksi yang dikoleksi oleh uang pribadi dari gaji Bung Karno sendiri gitu. Dan biasanya bapak saya mengantar dari rumah orang tua saya itu ke Istana Bogor gitu. Dan waktu umur 6-7 tahun itu saya sering diajak bapak saya itu ke Istana Bogor. Di situ anaknya Bu Hartini, karena yang tinggal di Istana Bogor itu keluarga Bu Hartini. Jadi ada Mas Tovan, ada Mas Bayu gitu, dan mereka lebih dekat dengan kakak saya karena saya lebih muda waktu itu ya. Dan tahun 65 itu, setelah tahun 65 sampai 68 itu rumah saya diobrak-abrik itu. Jadi mobil kantor tiba-tiba dibawa tanpa ada surat-surat apapun gitu ya. Dan kamar ibu saya dilihat ya, dibuka-buka gitu. Saya masih kecil, saya lihat itu dibongkar-bongkar semua itu karena ibu saya paling rajin menyimpan arsip. Dan juga ada tetangga saya yang sebetulnya komunis dan sering kasih buku-buku ke tempat ibu saya. Dan ibu saya itu paling rajin untuk ngecek setiap ada yang hubungan dengan komunis dan dia bakar pelan-pelan di belakang rumah gitu supaya tetangga tidak lihat. Ya, saya sering ikut kalau ibu saya bakar kertasnya di belakang rumah. Sebetulnya ada ruang kecil di belakang itu yang untuk bisa bakar-bakar ya. Tetapi bapak saya itu jadi kurus karena diinterogasi selama hampir 2 bulan waktu itu. Dan bapak saya juga bukan orang yang kaya ya, jadi adanya cuma itu aja. Keluarga saya kan ada kakak beradik tuh 7 orang, kita hidup kayak sarden gitu. Kalau udah tidur udah kiri kanan tuh udah nggak ada yang misalnya ajudan presiden dijaga oleh tentara tuh nggak ada gitu. Jadi kita hidup diprihatin, makan bulgur dan pokoknya masyarakat makan bulgur, kita juga ikut makan bulgur, bukan terus karena sebagai ajudan orang tua sebagai ajudan presiden terus kita makannya nasi gitu ya. Kadang-kadang kita dapat gaji nasi juga isinya banyak batunya gitu. Kalau dipakai itu nampah itu mungkin batunya berapa persen gitu. Jadi waktu saya kecil itu memang banyak melihat tekanan-tekanan orang tua, tapi kita masih anak-anak. Jadi tetangga saya kebanyakan itu ada yang karena di dekat dengan lapangan terbang internasional Kemayoran, jadi tetangga-tetangga kita banyak juga yang petani-petani gitu. Jadi saya sering main ke sawah-sawah. Terus juga saya sekolah di sekolah Katolik ya di Strada Santo Lukas gitu. Jadi di situ tekanan-tekanan itu mempengaruhi saya di zaman Orde Baru. Kemudian waktu itu bapak saya waktu naik mobil Toyota Canvas itu terjadi demo KAPI kami waktu itu, dan ditulis-tulis itu anjing Soekarno segala macam ya, dipakai kapur gitu, dan hampir ditenggulingkan mobilnya itu waktu itu. Tapi kebetulan kayaknya ada sesuatu keberuntungan atau tiba-tiba ada, oh ini Pak Sahirman ini gitu, jalan terus saja, karena banyak tetangga saya yang kebetulan ada di kelompok demo itu yang kenal. Saya disuruh tiarap sama bapak saya waktu itu.
karena masih umur 7 tahun waktu itu. Dan saya melihat sendiri waktu tahun 68 itu tetangga saya itu ditembak di depan satu gudang gitu oleh tentara Kujang waktu itu, tentara yang pakai topi seperti koboi yang loreng-loreng gitu. Dan saya masih ingat waktu pegang pelongsongnya itu masih panas itu, karena saya masih SD waktu itu, jadi saya pikir rebutan pelongsong yang habis ditembakkan oleh AK-47 ya. Sehingga di karya-karya saya dari awal di kuliah di ISI itu ya banyak sekali ikon-ikon pistol yang atau topi baja atau apa yang hubungan dengan militer yang secara bawah sadar itu mempengaruhi sebetulnya. Sampai di karya interogasi itu ada AK-47. Karena ketika tetangga saya yang komunis itu diambil, kemudian di jendelanya itu tiba-tiba sudah banyak AK-47 yang dijejer-jejer gitu. Jadi Aidit juga sering kadang-kadang mampir di situ di rumah untuk mungkin supaya kabur lebih gampang ke luar negeri itu lewat Kemayoran itu. Jadi ketika ada reformasi itu saya pertama kali buka alamat email gitu di kantor pos, karena kita mau mencoba komunikasinya, takut kalau disensor pakai surat dan lebih gampang langsung pakai email. Waktu itu baru punya alamat email tuh saya tahun 90, antara 97 98 tuh baru punya alamat email. Jadi komunikasi saya coba untuk supaya tidak terdeteksi gitu ya. Dan karya-karya instalasi itu juga saya kira adalah cara bagaimana antara karya seni dan audiens itu berada di ruang yang sama gitu untuk tidak berjarak. Dan pameran ini saya kira bagaimana spirit Orde Baru yang terjadi pada waktu masa lalu bisa dirasakan. Jadi karya itu tidak hanya untuk dilihat tapi dirasakan, di mana kita waktu ada rasa-rasa mungkin kengerian yang kalau sekarang ini orang nggak begitu ngeri ya. Kalau dulu kalau mau pameran tahu-tahu satu hari sebelumnya atau beberapa jam sebelum tiba-tiba ada polis lain, orang tidak boleh masuk ke pameran. Misalnya karya Mulyono yang di Bentara Budaya dulu waktu tentang Marsinah itu satu hari sebelum pameran dibuka sudah ada polis lain, orang nggak boleh masuk gitu ya. Dan harus ada 11 stem ya, 11 izin dari 11 institusi biasanya untuk buat pertunjukan atau pameran pada era Orde Baru gitu. Ya saya kira itu. Makasih. Ya sekali lagi aku buka ya kalau ada yang mau pertanyaan. Tapi memang yang mungkin aku tambahin dikit lah untuk memberikan bahwa kemudian tadi garis bawah memang yang paling penting kami alami dalam peristiwa mengkurasi pameran ini adalah bahwa keduanya walaupun mereka Mas Heri Dono maupun Jompet itu secara pameran ini adalah pameran solo masing-masing gitu. Tapi memang ada satu benang yang tentang kekuasaan tadi yang kemudian itu memang kami sebagai kurator mencoba melihatnya sebagai satu irisan tipis untuk praktek keduanya. Yang kemudian yang menarik adalah lintas generasi tadi membuat bagaimana Mas Heri Dono meletakkan kalau dalam konteksnya Mas Heri Dono, ketika kami lihat berproses sama Mas Heri Dono ini, konteks kuasa kemudian memang dilihat paling kuat pada wilayah militerisme atau kuasa negara atas atas publiknya gitu, atas warganya gitu. Sedangkan ketika masuknya kembali ketika kemudian masuknya ke dalam wilayah Jompet yang kemudian pergolakan politiknya cukup banyak dipengaruhi pasca reformasi gitu, peristiwa reformasi di mana kebebasan individu kemudian menjadi cukup banyak muncul, sehingga spektrum kuasa ini menjadi jauh lebih luas dan jauh lebih personal gitu. Bagaimana kemudian persoalan-persoalan personal lantas bisa diterjemahkan oleh Jompet sebagai seniman ke dalam peristiwa-peristiwa yang lebih besar. Aku pikir itu juga menjadi untuk melihat bagaimana dramaturgi yang dibangun lewat pamerannya Jompet ketika masuk ke titik kedua gitu, ruangan kedua. Kemudian ruangan kedua itu adalah ruangan yang paling dipenuhi
narasi personal itu tadi, yang kemudian menurutku menjadi titik penting untuk bagaimana melihat semua narasi sebelumnya maupun setelahnya gitu terhubung pada kedirian Jompet ini tadi gitu. Itu sih mungkin Mira. Mungkin aku nambahin satu buat si Jompet. Di sela-sela hingar-bingar karyanya Jompet dari ruang pertama sampai ke ruang terakhir terutama yang memang penuh suara, penuh cahaya atau stimulasi-stimulasi lainnya, itu sebenarnya yang perlu di-highlight justru di ruang kecil yang gelap, yang ruang keris itu mungkin mending dielaborasi, cukup menarik. Oh iya. Oke, oh ya. Oh ya, oke. Ya lagi-lagi itu berawal dari ketertarikan saya untuk melihat atau melihat bentuk-bentuk pemberontakan anti kolonialisme di abad 19 di mana pemberontakan di masa itu tidak pernah sepenuhnya gerakan politik atau fisik gitu, tapi dia selalu gerakan yang spiritualis gitu. Artinya di apapun yang ada di situ, elemen apapun yang ada di pemberontakan itu, di gerakan-gerakan itu selalu memiliki narasi-narasi spiritualisnya gitu. Yang saya temukan dari yang saya baca gitu adalah tentang tradisi memproduksi jimat dengan cara melelehkan koin-koin kolonial gitu. Itu dijadikan jimat-jimat kekebalan gitu untuk melawan kolonial waktu itu. Dan menurut saya itu satu bentuk penting, satu gestur penting ya, satu gestur yang verbal tapi juga sekaligus simbolik gitu. Dia verbal karena dia benar-benar secara fisik meruntuhkan struktur mapan ini, struktur kolonial ini, yaitu koin itu dilelehkan secara literal gitu. Terus kemudian itu juga simbolik karena dia ada satu proses reclaim narasi atas koin itu. Ya kemudian dengan nalar itu kemudian saya mencoba mendekatkan saya pada cerita itu dengan cara itu saya bekerja dengan sisa-sisa kolonialisme gitu, benda dalam hal ini yang saya temukan waktu itu adalah pedang tentara Kenil. Kemudian saya membawa pedang itu ke satu empu di Madura, empu Ika Arista gitu, mungkin satu-satunya empu keris mungkin ya. Tapi ya kemudian pedang itu ditransformasikan menjadi sebuah keris. Saya mendapatkan itu apa sih, saya cuma seperti meneruskan gestur yang berlangsung di abad 19 gitu. Mereka bekerja dengan struktur yang berlangsung waktu itu, elemen kekuasaan yang berlangsung bekerja saat itu yaitu koin. Sementara saya bekerja dengan peninggalannya atau sisa-sisanya gitu, yang tertinggal gitulah. Dan kemudian merebut narasinya tuh kayak direbut gitu dengan paksa gitu untuk menjadi narasi saya gitu. Itu mungkin proses itu juga kemudian yang seperti menegaskan judul pamerannya itu Personalized History of Mysticism. Jadi seperti saya pribadi gitu seperti terus-menerus perlu gitu untuk merebut atau mencari cara supaya sejarah ini bisa secara pribadi bisa terikat gitu pada narasi saya. Bisa saya punya saya bisa relate gitulah dengan sejarah besar gitu ya. Ya, mungkin itu ya. Ya. Mungkin kita buka buat pertanyaan aja. Silakan.
Ada pertanyaan? Sebenarnya ini akan waktu kami bikin merancang ini itu sebenarnya memang kita lebih membayangkan untuk terjadinya pertanyaan atau obrolan-obrolan gitu karena pada dasarnya selain bahwa pamerannya masih berlangsung kemudian bisa langsung dilihat dan ditanggapi gitu juga karena untuk dari kami misalnya pihak penyelenggara gitu baik kurator maupun seniman sebenarnya di katalog atau di reader itu sudah banyak informasinya gitu. Jadi sebenarnya justru kami juga penasaran gitu bagaimana sih untuk teman-teman yang lihat gitu. Apakah sudah melihat bahkan itu juga menjadi pertanyaan gitu. Pedangnya itu seperti halnya tinggalan-tinggalan Belanda yang lain, tinggalan-tinggalan kolonialisme yang lain yang semakin hari semakin dianggap antik, semakin berharga gitu, yaitu di pasar antik ya. Menurut saya itu juga pertanyaan juga buat saya, bagaimana kita melihat tinggalan-tinggalan itu gitu. Kita seperti seperti orang-orang tuh seperti nostalgia gitu loh dengan benda-benda kolonial itu yang dilihat tuh nggak melulu soal sejarah, tapi entah mungkin ada sesuatu yang dirindukan gitu loh di masa-masa itu gitu ya. Dan saya juga seneng gitu dengan yang namanya perspektif nostalgia ini ya, di mana ingatan kita atas masa lalu itu sepertinya kayak selek gitu loh, kayak menceng gitu. Jadi kita tidak lagi melihat akurasi atas sejarah itu, tapi kita seperti melibatkan hasrat kita gitu atas masa lalu itu. Kita mengingat yang bagus-bagus, kita seperti merindukan hal yang atau surga yang hilang gitu di masa itu. Jadi itu juga benda-benda antik itu yang tertinggal gitu tuh juga sebenarnya juga di satu sisi juga memang sedang menunjukkan bahwa memang bayang-bayang atau tinggalan-tinggalan kolonial ini memang masih berlangsung sebenarnya, tidak hanya secara benda ya, maksudnya ya banyak hal gitu yang kita masih berada di bayang-bayang itu juga. Kita masih memakai rel sepur Belanda lah, kita masih pakai apalah, banyak baju-baju kolonial yang kita masih pakai. Ini pertanyaan untuk Mas Heri. Jadi pertanyaannya mungkin ini agak sembrono, tapi mungkin bisa jadi sangat serius ketika mungkin bisa jadi gini, pertanyaan itu gini. Mungkin cara nanyanya aja yang aku mungkin saya sederhanakan saja. Bagaimana menurut Mas Heri gitu? Jadi ini mungkin ada persoalan dengan aura karya gitu ya. Jadi karya yang dibikin pada tahun itu dan kemudian dengan dengan gagasan yang sama, mungkin bentuknya juga hampir sama, atau kata tadi Dito juga menyampaikan yang paling mendekati. Nah, tetapi apakah perasaan itu kan mungkin seniman itu kan ada gitu-gitunya kan ya, ada dia misalnya dia ngelukis atau dia bikin instalasi, kemudian ketika itu dihancurkan atau terpaksa harus hancur, kemudian bikin lagi, itu rasanya atau apa sih, kayak ya aura lah gitu katakanlah, itu masih punya aura yang sama atau Mas Heri tidak peduli dengan itu, atau yang penting gagasan yang dulu pernah saya bikin itu hadir kembali di sini gitu, dalam konteks pameran yang ini sekarang. Itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wimo. Kalau saya melihat ya, kalau lihat karya misalnya Marcel Duchamp, karya-karya Marcel Duchamp itu beberapa juga sudah tidak original, tetapi bahwa konsep dan beberapa arsip tentang dokumentasi dari karya yang dibuat sebelumnya itu sebetulnya tetap memiliki potensi untuk
membuat karya dengan spirit yang sama di dalam karya-karya yang sudah mungkin hilang atau hancur, ya misalnya karya-karya ya tadi ya seperti Marcel Duchamp, mungkin karya-karya Christo dan karya-karya yang misalnya di site spesifik dibuat di lokasi kemudian dihancurkan, tetapi seperti halnya dalam cerita Mizima ya tentang kuil kencana misalnya, itu kuilnya bisa hilang tapi bahwa spirit kuil itu di dalam Zen itu ya selalu harus tetap ada ya itu. Jadi saya kira yang menarik dari pameran yang menjadi tidak begitu diterima oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu mungkin spirit penonton itu menjadi penting gitu. Artinya ketika itu dipamerkan di Inggris ya, persoalan-persoalan sangat berjarak bagi audiens yang ada di Inggris mengenai Indonesia ya. Kadang-kadang menjadi kayak seakan-akan sangat eksotik tentang politik. Orang Barat melihat politik di Indonesia itu seperti zaman Moi India melihat pohon nyiur atau pohon kelapa gitu ya. Wah ini di sana nggak ada pohon kelapa. Bahkan tahun 90-an misalnya seperti di supermarket di Eropa itu ada yang namanya exotic fruit gitu ya. Jadi mangga segala itu disebut exotic fruit. Yang kalau saya kesana saya nggak merasa itu eksotik ya, jadi pepaya segala yang semangka kayak gitu-gitu masih disebut eksotik fruit walaupun sekarang sudah enggak ya karena sudah banyak sekali diimpor dari Amerika Latin maupun dari negara Asia yang lain gitu. Tetapi bahwa ketika saya bikin karya Blooming in Arms waktu di Oxford, waktu di Inggris, itu yang kesel sama saya justru pegawai-pegawai museum. Karena apa? Pegawai museum itu sangat diskriminatif, mentang-mentang saya orang Indonesia itu saya nggak diurusin. Sementara David Ellie itu jalan gitu, jalan ya. Kebetulan dia ada fair sama ini ya, sama Marina Abramovic ya waktu itu ya. Jadi nggak pernah di tempat dia jalan terus di mana-mana. Pegawainya, wah kamu dari Indonesia kamu nggak diurusin. Saya bikin sendiri itu karya Blooming in Arms di satu garasi itu ya, di satu garasi yang nggak ada heaternya. Jadi saya beli heater perang dunia pertama itu yang cuman kayak patromak gitu ya, nggak bisa lebih dari 1 meter. Saya ngumpulin karton-karton untuk supaya lantainya nggak terlalu dingin gitu ya. Saya undang teman-teman yang homeless kayak gitu. Jadi saya pinjem video kamera aja untuk video kamera juga nggak dikasih pinjem sama itu. Mereka waktu saya bikin performance di Freud Cafe Gallery, itu bekas gereja yang dibikin cafe, mungkin hubungannya dengan Sigmund Freud ya, makanya namanya Freud Cafe Gallery. Itu saya pinjam video kamera pun nggak dikasih sama pegawai MoMA waktu itu. Jadi waktu pameran itu, sepanjang pameran pegawai itu saya suruh pakai pakaian militer dan pakai sunglasses ya, itu untuk jaga pameran saya setiap hari gitu. Saya kasih kursi di ruang pameran gitu. Dan mereka kesel banget karena peraturannya mereka memang harus pakai pakaian militer gitu. Di Blooming in Arms itu. Jadi audiensnya yang di sini ini agak berbeda gitu karena kita melihat sejarah tentang Orde Baru itu tetap masih ada sisa-sisa persoalan-persoalan, misalnya orang-orang yang hilang ya, seperti kalau Anda lihat filmnya Yosua tentang jagal ataupun silence ya, itu pasti di situ masih kelihatan spirit-spirit bagaimana brutalnya ya. Bahkan ahli-ahli filsafat barat itu juga mempertanyakan tentang kemanusiaan setelah terjadi Holocaust misalnya di Jerman gitu. Apa artinya filsafat ketika orang itu bisa brutal membunuh secara massal ke orang-orang yang dianggap ahli neraka atau apapun ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu menjadi nonsens ya ketika persoalan manusia itu tidak dihargai ya ini. Jadi worship to power itu juga bagaimana saya melihat bahwa kemerdekaan berpikir itu atau kemerdekaan berekspresi itu menjadi selalu disensor ya oleh orang-orang atau institusi yang tidak memahami persoalan estetika ataupun filsafat seni. Bagaimana seorang polisi tiba-tiba melarang satu pameran tanpa dia belajar
apakah ini suatu kebenaran yang dilarang atau apapun ya secara estetik. Kan kita belajar lama sekali tentang seni dan dia bisa bilang ini nggak boleh dipamerkan. Itu kan kecuali dia memang ahli di dalam bidang yang kita kuasai ya, bidang seni misalnya. Seperti itu, Mas Wimo. Mungkin aku ada tambahan dikit dari punyanya Mas Heri ya. Yang menarik adalah ketika dua karya ini tadi seperti yang Mas Heri cerita bahwa saat itu dua karya ini kemudian dipamerkan memiliki jarak gitu atas audiensnya gitu. Audiensnya karena waktu itu dipamerinnya di Inggris gitu kan. Jadi dia memiliki jarak pada audiensnya saat itu. Yang kami bayangkan ketika kemudian memamerkan dua karya ini adalah bagaimana kami sadar betul bahwa dua karya ini akan memiliki jarak pada audiens zaman sekarang karena konteks waktunya. Jadi alih-alih dia pada konteks ruangnya, kalau yang sebelumnya dia punya jarak pada ruang gitu, karena dia itu di Inggris dan kemudian hal-hal politik ini terjadinya di Indonesia, kemudian mereka memiliki kerumitan dalam menerjemahkan peristiwa politik Indonesia gitu. Nah, menariknya adalah zaman ini ketika dipamerkan yang terpaut berarti berapa? 27 tahun lalu berarti ya. 96 itu berapa sih? Enggak, 27 tahun lalu ya. Kemudian punya konteks 27 tahun jarak waktu. Kemudian kemudian juga generasi berikutnya perlu berupaya untuk menerjemahkan peristiwa politik yang terjadi saat itu, baik secara censorshipnya masih terjadi, tapi kan beroperasinya dengan mekanisme yang berbeda gitu. Jadi penerjemahannya juga tentu saja butuh waktu, butuh amunisi gitu, butuh energi gitu. Itu yang sebenarnya kami bayangkan ketika membangun pameran, khususnya pamerannya Mas Heri, tapi juga terlebih lagi kedua pameran ini gitu. Oke, nama saya Stella. Saya ingin bertanya sama Mas Jompet dan Mas Heri, apakah ada kayak motivasi tertentu yang bikin Mas Jompet dan Mas Heri itu hampir selalu kayak karyanya yang merespon tentang keadaan resistance tadi dan reformasi? Apakah kayak kan tadi seperti yang barusan Mas bilang kayak untuk yang generasi zaman sekarang untuk karya-karya seperti ini itu kadang mungkin jaraknya susah gitu waktunya karena mereka mungkin kurang bisa relate gitu. Apakah Mas Jompet sama Mas Heri itu bisa ada keinginan untuk kayak mungkin membuat karya yang mungkin mereka bisa lebih mengerti gitu, atau mungkin kayak mungkin jaraknya jadi nggak terlalu jauh gitu sih. Seperti itu aja. Saya terkungkung ya di tema-tema itu ya. Katanya juga ada yang bilang kalau orang itu juga tidak bisa membicarakan lebih dari satu hal selama hidupnya sebenarnya katanya. Jadi yang dilakukan tuh ya cuman muter-muter di sekitar aja sebenarnya. Jadi ya kenapa gitu ya? Ya ini memang ya saya nggak bisa punya jawaban yang apa sih yang memuaskan bisa, dan juga nggak punya jawaban yang memuaskan buat saya juga sebenarnya. Tapi apa yang saya lakukan ini sebenarnya juga memang mungkin bisa jadi juga kelanjutan dari apa yang selama ini saya lakukan gitu ya. Sebelumnya saya bicara tentang resistensi dalam apa ya, lebih dalam kultural gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mengenali karya saya di 10-15 tahun yang lalu gitu, saya bicara tentang kebanyakan tentang sinkretisme Jawa gitu. Itu sama juga, itu seperti membicarakan negosiasi gitu dengan kekuasaan gitu. Cuman saya merasa itu pertanyaan yang sebenarnya bisa jadi pertanyaan seumur hidup juga gitu ya, yang ya sepertinya saya juga sedang mengalami itu ya. Mungkin satu pertanyaan menuju ke pertanyaan berikutnya atau berikutnya seolah sudah melakukan perjalanan panjang, tapi ternyata sebenarnya cuman muter-muter di situ saja gitu sebenarnya. Cuman ya saya menerima bahwa apa sih, dari satu pertanyaan, dari satu petualangan kecil itu
membawa ke apa sih simpangan-simpangan kecil yang lainnya gitu, kemudian ya toh tetap mungkin saya juga mendapatkan pengalaman yang berbeda gitu, apa pemahaman yang berbeda gitu dari 15 tahun yang lalu saya membicarakan hal yang kira-kira sama gitu. Ya, terima kasih. Mbak siapa namanya? Stella. Stella. Stella, ya. Stella, Mbak Stella. Oh, makasih Mbak. Ya, kita melihat ya bahwa kalau kita lihat misalnya seperti seniman itu membuat karya-karya dengan persoalan-persoalan kemanusiaan ya sebagai inti dari apa yang diperjuangkan ya. Itu kita bisa lihat itu universal sekali gitu, di mana kita hidup eksis sebagai manusia. Kenapa kita jadi seniman? Karena kita ingin memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Itu kita bicara dengan Avandi, bicara dengan Sujoyono ataupun seniman-seniman lain ya, biasanya intinya adalah persoalan kemanusiaan gitu. Kalau Anda lihat misalnya lukisan Gary Cole tentang misalnya Rakit de Medusa ya, bagaimana dia membuat kritik ya, membuat riset sampai bagaimana seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab ya, seorang misalnya kapten kapal yang membiarkan orang-orangnya itu hanyut di laut sampai tinggal beberapa orang yang selamat, yang itu dia sendiri sebetulnya mengalami persoalan psikologis ya untuk membuat karya itu, yang tadinya dia berpikir juga, jadi Colt berpikir ini tidak usah dipamerkan saja gitu, walaupun pada akhirnya temannya memamerkan karya itu ya di acara setelah apa namanya Salon des Excuses ya, itu ya sekitar tahun mungkin 1836 atau apa gitu. Jadi seniman berkarya sebagai satu kesaksian zaman itu saya kira menjadi penting ya, karena kalau kita lihat candi-candi itu juga dibangun, kita bisa belajar tentang apa saja ya, tentang agriculture, tentang pertanian, tentang batik atau alat-alat instrumen apa yang dibuat pada zaman itu ya, itu di relief-relief bisa dipelajari ya. Jadi karena seniman di abad ke-21 ini saya kira sebagai kesaksian, dan saya berada di sebelum milenium ketiga ya, itu yang transisinya ke milenium dari kedua sampai ketiga ya, waktu tahun 2000. Jadi ini menarik sekali gitu, bagaimana seniman-seniman di awal abad ke-19 juga bisa dipelajari ya, ketika ada munculnya revolusi industri yang pertama dan lain-lain, terus munculnya cat-cat yang bisa dibuat dengan tube, orang bisa melukis di luar studio dan lain-lain. Nah, tapi pada intinya adalah persoalan kemanusiaan yang saya lihat gitu. Jadi materinya bisa macam-macam ya, hal-hal yang lokal maupun fenomena global gitu. Misalnya tentang artificial intelligence dan lain-lain yang menjadi fenomena sekarang. Fenomena di mana apakah robot-robot ini akan mengontrol kita atau kita yang mengontrol mereka gitu ya. Saya kira itu. Makasih. Mira ada tambahan? Mungkin kalau aku nambahin tadi untuk pertanyaannya Mbak Stella tadi ya, mungkin juga sebenarnya kalau ngelihat, makanya tadi aku punya pertanyaan ke Mas Heri gitu, soal perihal perubahan fase politik ini mempengaruhi proses penciptaan dia, alih-alih bagaimana dia mendekati audiens gitu. Karena mungkin justru mungkin aku membayangkan seniman bekerja berangkat dari kegelisahan dia sendiri gitu. Ada hal-hal yang mungkin belum dianggap selesai gitu dalam wilayah eksplorasi gitu, entah eksplorasi medium, material, artistik itu ataupun gagasan itu sendiri gitu. Sehingga ketika itu belum selesai ya, dia tidak akan beranjak dari situ. Yang bisa jadi muter-muter kayak yang tadi disebutkan oleh Jompet, tapi juga bisa jadi memang persoalan internal dia pada eksplorasi belum selesai. Atau juga bisa jadi persoalan dalam tema itu sendiri, bahwa peristiwa narasi kekerasan, narasi apapun yang disampaikan oleh seniman memang belum selesai. Mungkin generasi ini menganggapnya berjarak, padahal sebenarnya mungkin dia tidak pernah benar-benar berjarak loh. Gitu, mungkin sedekat itu. Cuman mungkin tiap generasi memiliki concernnya atas hal-hal lain sehingga membuatnya seolah-olah jadi berjarak. Mungkin seperti itu. Selamat sore.
Saya tadinya enggan bertanya karena saya sakit gigi. Tapi saya demi acara ini saya meluangkan waktu benar dan sambil mahan rasa sakit. Pertanyaan ini saya sampaikan untuk saya ajukan kepada Mas Heridono ya. Seingat saya, ini lepas dari pameran ini karena saya jujur saya belum melihat. Tadi langsung ke sini. Lepas dari beberapa karya yang beberapa waktu lalu saya punya kesempatan untuk pameran di Studio Kalahan dan berbincang dengan Mas Heridono, dan mungkin ada nostalgia sedikit ya Mas, dulu waktu masih muda, Mas Heri juga. Nah itu saya lebih tertarik mengamati karya-karya lukisan di luar yang karena awal tahun mungkin tahun 88 ya kita ya. Itu kan karyanya Mas Heridono masih berupa kayak, seingat saya warna-warnanya, bentuk-bentuknya juga masih ingat betul saya. Karya lukisan itu figur-figurnya kan menyerupai bentuk wayang. Saya penasaran aja. Mohon maaf mungkin ini di luar konteks pameran yang ini, tapi kemarin belum sempat saya tanyakan dan itu simpanan pertanyaan yang menggelisahkan saya sendiri. Terima kasih. Ya Mbak, ya saya kenal waktu ada Seni Sakti Adiguna ya Mbak ya, di Bugisan itu ada teman yang membuat galeri. Jadi seniman-seniman kita mahasiswa seni itu waktu itu tahun 80-an pertengahan membuat galeri, tapi kita tidak tahu ekosistemnya, yang penting ada galerinya gitu. Nah waktu tahun-tahun itu saya melihat bahwa konsep kehidupan itu masih sangat feodalistik ya, itu tahun 80-an. Jadi hierarki antara senior dan junior itu kelihatan sekali gitu ya, hierarkinya itu. Bahkan sekolah seni itu sepertinya seperti keraton ya, seperti raja dan punggawa ataupun apa ya. Jadi kita tuh kebenaran kita tidak bisa kita bicarakan kepada dosen atau apa, itu dianggapnya mereka adalah dewa-dewa gitu ya. Kritikus seni juga begitu waktu itu, yang berkuasa untuk menulis apa saja walaupun tidak melihat karya, mereka sudah bisa menuliskan di koran karyanya adalah sebagai apa, itu semau dia gitu. Belum ada konsep artistok, tuh belum ada. Artistok itu baru ada ketika tahun 90-an awal, bahwa seniman punya forum untuk bicara gitu. Sebelumnya itu cuma ada kritikus, Pak Kusnadi, Pak Sudarmaji, ada pengamat seni seperti Agus Hermawan, dan mereka berkuasa untuk bicara apa saja. Sebelum melihat karyanya mereka sudah bisa bikin komentar di mass media gitu. Dan seniman cuma ini aja, nurut aja, pokoknya ditulis apa aja harus mau gitu. Jadi saya melihat bahwa wayang ini kan selalu flat, tidak pernah wayang itu menghadap ke depan frontal ya, selalu samping menyamping gitu ya untuk komunikasinya. Dan saya melihat kehidupan seperti kartun waktu itu. Jadi parodi saya itu hidup adalah kartun, karena belum tentu yang benar itu bisa jadi benar gitu, tergantung siapa yang berkuasa gitu. Belum ada misalnya seorang polisi ditangkap atau seorang menteri atau pejabat apapun, nggak ada yang di Orde Baru itu ditangkap, itu nggak mungkin terjadi, mustahil gitu kan. Itu cuma menjadi olok-olok, bahkan Hardy bikin presiden tahun 2000 waktu itu. Jadi di dalam gerakan Sirpa Baru ya. Nah tahun 80-an itu saya melihat kritik-kritik saya dengan warna-warna yang cerah tentang kemuraman kehidupan gitu ya. Jadi kayak turis misalnya datang ke Jogja, wah asik sekali hidup di sini. Dia nggak masuk ke keluarga-keluarga yang hidupnya sulit ya. Cuma melihat di permukaan daerah-daerah resort gitu ya, yang wah enak sekali ya hidup di Indonesia, tapi tidak melihat kehidupan yang ada di dalam kehidupan mereka ya. Jadi saya walaupun misalnya sering ke luar negeri, misalnya ke Singapura, saya lebih banyak tinggal di rumah teman-teman saya yang kita bisa melihat langsung kehidupan di Singapura seperti apa. Bukan misalnya di Orchard Road atau di Marina Bay Sands gitu ya, bukan, tapi tinggal di Little India, di rumah teman pakai
obat nyamuk bakar, pakai kipas angin kayak gitu, tidur di tikar. Terus hidupnya ya cari makanan yang murah-murah kayak gitu. Itu kita bisa lihat kehidupan yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi setiap pergi ke luar negeri saya biasanya ke rumah teman-teman saya dan bisa melihat secara langsung kehidupan yang ada. Jadi tahun 80-an pada waktu itu lukisan-lukisan saya kebanyakan flat. Ya, baru ketika ada reformasi, lukisan saya mulai ada yang realistik, ada yang frontal gitu ya. Karena gerakan-gerakan tari-tari klasik pun sebenarnya flat semua, nggak ada misalnya penari klasik yang kepalanya nunduk ke depan gitu. Biasanya menyamping semua ya. Gerakan tangan juga biasanya menyamping, gerakan kaki. Nggak ada gerakan-gerakan tari klasik frontal ke raja atau ke dewa-dewa ya. Biasanya tari-tarian yang frontal tuh adanya di desa-desa, misalnya Anggu atau Kubrosiswo gitu. Itu bisa membelakangi gitu ya. Pantatnya di belakang langsung nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah tari-tari klasik dia sangat feodalistik gitu. Itu menurut saya gitu. Makasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh, Mbak, ya silakan. Oke, selamat siang Mas Dito, Pak Heridono, Mas Jompet dan juga Mbak Mira. Saya mau nanya karena lumayan penasaran. Jadi pameran ini itu kan 2 pameran tunggal yang diadakan di satu gedung ya. Nah, menurut para pembicara di depan itu benang merah atau pertimbangan bagaimana bisa 2 pameran ini diadakan di satu gedung yang sama, mengingat karena Mas Jompet dan juga Pak Heridono punya praktik berkesenian dan juga mungkin latar belakang yang berbeda untuk karya-karya yang disajikan di pameran ini, dan juga mungkin cerita sedikit mengenai karya kolaborasi di bawah yang lantai 1 itu prosesnya bagaimana sehingga menemukan bentuk dan juga karya yang hasil jadi itu sih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Siapa dulu? Benang merah. Kalau dari 2 pameran ini sebenarnya berada dalam satu bangunan itu kalau dari proses sebenarnya karena prosesnya sendiri-sendiri banget. Jadi prosesnya dengan Mas Heri ya dengan Mas Heri aja gitu, kayak bikin yang atas tuh Mas Heri aja, yang Jompet juga sama Jompet banget, tok gitu. Nah, benang merah itu ternyata baru kita temukan setelah semuanya jadi gitu, bahwa ternyata dua-duanya memiliki ketertarikan pada resistance atas kekuasaan ini tadi gitu. Sebenarnya di situ itu satu benang merah dari kedua pameran. Karena kalau ini mau karena dia berada dalam satu ruangan, mau disebut duo juga enggak, tapi dan berdiri sendiri-sendiri gitu sebagai dirinya, sebagai individu pameran, sebagai individu pameran. Nah, terus ada karya kolaborasi memang di bawah itu sebagai sebagai bentuk bahwa keduanya berada, simbol bahwa keduanya berada dalam satu gedung yang sama gitu. Dan mungkin juga kalau secara kuratorial bahwa kemudian memang mungkin karena itu satu gedung sama gitu, terus kemudian apakah itu akan misleading jadi duo gitu. Untungnya memang langsung pembagian dari lantainya cukup jelas gitu. Pembagian dari lantainya cukup jelas, prakteknya cukup berbeda sehingga benang merahnya cukup segitu tadi aja untuk tidak kemudian membuatnya misleading jadi satu pameran gitu. Makanya ada 2 jenis tulisan yang berbeda yang juga tentunya akan mengarah pada pembacaan yang berbeda gitu. Kalau untuk karya kolaborasi, kalau dari kami sih ngelihatnya itu kayak goodwill atas satu peristiwa, ada dua seniman bekerja dalam satu ruang yang sama, terlibat dalam proses yang sama gitu, bahwa ya otomatis prosesnya memang sendiri-sendiri, tapi kan kalau rapat mau nggak mau bareng ya. Makanya kemudian secara proses keseluruhan itu otomatis tetap menjadi satu gitu, sehingga untuk kami semua aku pikir itu juga menjadi goodwill atas peristiwa ini gitu, bahwa keduanya bekerja sama dengan baik,
dengan organizer, terus kemudian kita wujudkan dalam satu kekaryaan. Dan sebenarnya ada nilai nostalgia gitu ya dari si karya kolaborasi itu, karena sebenarnya zaman tahun berapa tuh Mas? Oh iya, itu nanti biar Jompet yang cerita. Pernah ada kolaborasi, silakan sangat. Iya, nostalgia, lagi-lagi nostalgia. 2007 itu saya diajak Mas Heri untuk berkolaborasi untuk satu proyek di Oslo di Norwegia. Selain membuat saya ajak untuk membuat satu objek itu 3 dimensi gitu untuk menjadi bagian dari instalasi besar gitu. Ada satu performance gitu yang kami berkolaborasi lebih seperti ngejam gitu ya kalau dalam main musik itu. Jadi Mas Heri waktu itu performance dengan storytelling dengan benda-benda ajaib itu, terus saya main gitar gitu. Jadi ini pertemuan ini kemudian mau tidak mau membawa ingatan itu gitu. Kemudian ketika membayangkan ada satu karya kolaborasi itu, kami merujuknya pada pertemuan waktu itu 2007 itu, di mana ya seperti ngejam gitu ya. Jadi Mas Heri ada apa, punya apa, terus kemudian saya merespon atau saling merespon. Tapi seperti yang disampaikan Dito, Mira, itu memang pertemuan ini, pameran ini memang karya itu memang lebih seperti penanda pertemuan secara personal gitu. Tapi juga sebenarnya memang kemudian kami menemukan banyak benang merah gitu di konten pameran kami gitu, dan itu memang munculnya justru agak belakangan, dan kami merasa ini saling menguatkan, konten itu saling menguatkan, dan di satu sisi menguatkan, dan di satu sisi kami juga, saya pribadi juga penasaran juga ya, ini saya berasal dari 2 generasi yang berbeda membicarakan konteks kekuasaan di sekian tahun yang lalu, dan kemudian ini ketika ini hadir bersamaan, kemudian ini dikonsumsi, dinikmati, diapresiasi oleh generasi yang lebih muda yang mungkin tidak bersentuhan langsung dengan pengalaman itu, apa ya yang berlangsung gitu. Sebenarnya ini saya sebenarnya sangat berharap sih ada yang bisa berbagi gitu ya setelah melihat pameran itu dengan referensi personalnya, melihat konteks kami waktu itu tuh seperti apa gitu. Ya itu. Oh ya, terima kasih ya. Tadi yang tanya Mbak ya. Mbak siapa Mbak? Aya. Mbak Aya. Makasih. Jadi ini ya, kalau Anda pergi ke luar negeri misalnya ke Berlin itu, Anda akan bisa lihat bekas-bekas bagaimana tentara SS ya di Jerman itu yang punya kantor di bawah tanah, dan di dekat checkpoint Charlie itu masyarakat di sana tuh melihat kesalahan-kesalahan yang mereka telah lakukan gitu ya. Jadi bagaimana Holocaust terjadi misalnya, itu dipertontonkan oleh anak dari TK sampai universitas ya, supaya tidak melakukan kejadian itu lagi. Kita di Indonesia itu nggak punya satu tempat bagaimana kita pernah bersalah ya, melakukan kesalahan-kesalahan untuk menjadi pendidikan supaya mungkin tidak dilakukan lagi gitu ya. Saya kira pameran ini juga ya, saya berkolaborasi sama Mas Jompet ya, tahun 2007 waktu itu Bu Retno Marsudi masih jadi duta besar Indonesia untuk Norwegia ya, dan kita pameran, kita mengkritik waktu itu tentang setelah reformasi pun masih terjadi hal-hal yang sangat orde baru ya spiritnya waktu itu. Jadi karya pameran saya dan Mas Jompet ini mungkin juga semacam satu monumen di mana persoalan-persoalan kemanusiaan kita ya, tentang kesalahan-kesalahan kita itu bisa dipelajari ya, untuk tidak terjadi lagi pada generasi yang akan datang. Tapi kita sepertinya
nggak pernah bersalah gitu. Jadi nggak pernah melakukan tentang militerisme, tentang orang-orang yang hilang, tentang apa. Seakan-akan itu cuma cerita gitu. Jadi setelah peristiwa 98 pun saya ke Solo pun sudah dicat semua, nggak ada sisa-sisa bekas-bekas peluru atau yang dibakar-bakar gitu. Nggak dibuat semacam pembelajaran ya, bahwa ada satu gedung yang disisakan untuk pariwisata tentang kesalahan kita gitu. Itu saya kira sangat menarik ya, suatu saat ada museum tentang bagaimana terjadi pembantaian dan kita belajar ya, bukan cerita tapi belajar bahwa ini terjadi. Kita bagaimana terbuka untuk melihat apa yang biasanya yang disebut pemenang itu yang menentukan sejarah gitu ya. Tapi di Eropa mereka tahu ya, di Belanda sendiri mereka masih menyimpan arsip-arsip tentang kesalahan-kesalahan mereka gitu. Tapi di sini kita nggak pernah punya gitu. Mungkin pameran ini menjadi 1% atau 0,5% dari satu kesaksian ya. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak Heri, Mas Jompet. Saya Ivan. Sebenarnya ketika berusaha membaca konteks di pameran ini, termasuk karya-karyanya tuh kayak seperti menyusuri ingatan itu. Karena kenapa yang menjadi penting adalah mengalami yang dialami Pak Heri juga Mas Jompet sebagai pelaku yang mungkin relevansinya di zaman itu terjadi gitu. Tapi kalau saya membayangkan bahwa dalam konteks penciptaan karya misalnya, ini jadi menarik ketika tadi Mas juga bilang bahwa karya ini juga berusaha direkonstruksi ulang dari sisa arsip yang ada gitu. Kalau mungkin saja kesadaran tentang arsip itu tidak ada, karya ini akan sedikit berkurang mungkin dari produksinya ataupun pembuatan karyanya. Saya melihat bahwa intelektualitas tiap seniman tuh jadi supremasi paling penting gitu. Bukan cuma persoalan isu ataupun wacana yang dibawanya itu. Mungkin karya ini yang Pak Heri sempat bilang tadi bahwa karyanya emang mati di waktu itu, tapi wacananya tetap hidup ternyata, dan bahkan sekarang bisa diaktifasi lagi sih. Saya sebenarnya mau minta Mas, respon dari kurator sendiri gitu, ngelihat bahwa ini ternyata wacananya masih bisa dibawa nih dalam konteks hari ini gitu. Dan mungkin apakah itu juga tentu mungkin sangat relate dengan kondisi sekarang dan mungkin yang masa yang akan datang itu. Terima kasih. Sebenarnya aku engok-engok tadi tuh nggak sengaja pas baru gini terus kelihatan tuh loh. Tapi ya udah sekalian aja. Aku sebenarnya cuma pengen ini Mas Jompet dongeng mistisnya itu gimana tuh? Gitu, itu aja sih Mas. Ini kan personalize gitu kan, terus ya didongengin aja lah gitu. Nggak yang serius-serius banget. Horor dikit nggak apa-apa. Lali toh gara-gara minmu niki salahmu. Kalau nggak salah tadi kontekstualisasi ya, gimana ngelihatnya, apakah ini masih relevan atau ini masih relevan nih, relevannya di bagian mana gitu kan ya. Ya, mungkin aku jawabnya singkat aja kali ya. Mungkin itu tadi pamerannya bisa untuk belajar, kan bentar lagi pemilu. Nah udah gitu aja. Iya bener kan? Terus yang cerita mistis biar nggak keseriusan, biar keskip. Nah sekarang Mas Jompet. Wah iya ya, aku tuh memang dari awal tuh niatnya serius ya. Justru itu ya,
saya mengawalinya tentu saja dengan ketertarikan pada ya cerita horor lah, katakanlah cerita horor, cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang harus dinikmati dengan nalar yang tidak seperti biasanya gitu. Tapi ya kemudian memang ketertarikan itu terus kemudian mendorong saya untuk menelusurinya, kenapa ya kita seneng dengan cerita horor, atau kenapa kita mudah relate gitu dengan cerita horor gitu. Nggak tahu ini akan serius atau tidak serius gitu ya, tapi saya memiliki dugaan lah, pada saat itu saya memiliki dugaan gitu bahwa mistisisme itu bisa jadi memang muncul ketika kita berhadapan dengan satu kekuasaan yang itu tadi, yang terlalu kompleks untuk difahami gitu. Ya misalnya saya membayangkan, salah satu cerita yang ada di karya saya itu adalah cerita tentang kakek saya yang diambil oleh Jepang untuk menjadi tenaga Romusa dan kemudian hilang. Jadi kakek saya itu adalah orang yang dalam struktur sosial itu dia berada yang paling rendah ya, buruh tani, petani yang tidak punya sawah, itu tuh yang paling rendah ya sampai sekarang sebenarnya. Kemudian rendah dalam arti banyak hal, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Saya melihat ada gap pengetahuan yang jauh gitu antara orang seperti kakek saya gitu dengan komponen-komponen kekuasaan yang menentukan hidup mati kakek saya waktu itu gitu. Dan terus kemudian saya membayangkan bagaimana ya sebenarnya kemudian orang-orang yang berada di posisi seperti kakek saya atau keluarga saya itu membayangkan atau menggambarkan kekuasaan itu, kekuasaan yang saya menduga kolonialisme atau terusan kolonialisme waktu itu bukan hal yang mudah untuk difahami oleh orang-orang yang memiliki sistem atau struktur pengetahuan yang berbeda gitu. Terus kemudian saya coba menelusur lebih ke belakang gitu, saya melihat pola-pola pemberontakan anti kolonialisme di abad 19 itu tadi. Jadi kalau misalnya ada satu buku ini yang membuat saya menciptakan banyak karya, yaitu bukunya Sartono, Petani Banten 1888, itu cukup menjelaskan itu. Itu juga sebagian besar dari buku itu juga dikutip oleh J.J. Rizal di katalog. Itu ada serentetan pemberontakan yang didorong oleh pemahaman melihat kolonialisme itu sebagai satu entitas jahat secara spiritual gitu ya. Jadi ceritanya mungkin sedikit mundur ke belakang, ada satu masa di abad 19 itu di mana perjalanan ke luar negeri, terutama perjalanan naik haji itu masif gitu. Masif dan memungkinkan, dan semakin banyak orang Jawa yang melakukan perjalanan haji, dan kemudian ketika mereka pulang, mereka membawa gagasan-gagasan spiritual gitu untuk membahasakan situasi saat itu gitu. Jadi dengan perspektif religius ditambah mungkin tentu saja dengan perspektif tradisional mereka sebagai orang Jawa saat itu, pandangan-pandangan spiritual itu membantu mereka membayangkan posisi mereka, membayangkan orang-orang yang berada di sekitar mereka itu dalam satu hubungan kekuasaan gitu ya. Jadi ini ada orang dan waktu itu juga situasinya juga diperburuk oleh ada kebijakan yang sangat eksploitatif dari kolonial, tanam paksa, pajak dan sebagainya. Terus kemudian ada juga
ada peristiwa-peristiwa yang peristiwa-peristiwa alam yang cukup efeknya cukup besar. Salah satunya adalah letusan Gunung Krakatau di 1882, ada kegagalan panen, ada wabah antraks dan sebagainya. Ini seperti menguatkan pemahaman mereka atas situasi saat itu, pemahaman spiritualisme mereka terutama, yaitu adalah bahwa mereka sedang berada di situasi di mana kira-kira seperti adalah di mana mereka sedang akan menghadapi satu akhir zaman gitu. Mereka dikuasai oleh orang asing yang jahat itu, ada bencana-bencana alam itu seperti menegaskan bahwa mereka sedang berada di dalam hukuman oleh Tuhan gitu, karena membiarkan kekuasaan jahat memerintah mereka, yaitu kolonialisme. Nah kemudian itu membangkitkan kemudian cerita tentang Ratu Adilisme, tentang ya dia sepakat dengan cerita tentang hari kiamat, itu tuh benar-benar menjadi menjadi penggerak petani saat itu, orang yang paling dieksploitasi secara fisik sebenarnya, tapi juga sekaligus orang yang paling jauh pengetahuannya sangat berbeda gitu dengan elit gitu ya. Itu menggerakkan menumbuhkan, memunculkan gerakan-gerakan anti kolonialisme yang lagi-lagi digerakkan dipenuhi oleh narasi-narasi spiritualisme. Jadi mistisisme itu lagi-lagi itu menurut saya cara kita gitu, atau cara komunitas gitu menjalin relasi dengan kekuasaan yang unknown gitu, yang terlalu kompleks gitu. Ya mungkin sekarang kita sudah tahu ya, kolonialisme saat itu ya seperti itu. Saat ini kita sudah tahu, kita dibodohin ya sama Orde Baru ternyata saat itu. Tapi ketika berada di dalamnya gitu, kita ya waktu itu saya juga berada di dalam itu ya, ketika kelas 2 SD gitu, ada gerhana matahari total 1982 gitu, dan pemerintah melarang kami untuk melihat itu karena banyak. Kemudian itu waktu itu informasi yang sampai ke telinga saya itu udah macam-macam dari sisi itu akan bikin buta lah dan sebagainya, tapi juga ada sisi mistik yang lain, itu adalah petara kala dalam bentuk yang berbeda lah, yang kalau kamu melihatnya kamu akan membawa bad luck lah seperti itu. Toh nyatanya itu juga berlangsung ya, maksudnya nggak ada orang yang keluar, ada patroli juga di luar untuk menangkapi orang-orang yang melihat. Ya gitu, mistisisme yang saya ingin ceritakan itu sebenarnya, dan itu proses yang menurut saya juga akan berlangsung seumur peradaban ini ya. Sebenarnya kita memiliki banyak anon yang lain ya, misalnya ketidaktahuan yang itu semakin hari itu ya tetap ada gitu ya. Ketidaktahuan apa yang berlangsung di luar angkasa sana lah. Ya tapi saya cuma mencoba mendekatkan mistisisme itu ke hal-hal yang mungkin dekat lah terutama dengan saya gitu, dan komunitas-komunitas di luar saya, di sekitar saya. Tapi saya juga mencoba menghubungkannya dengan apa yang sudah berlangsung di sejarah Indonesia gitu. Ya seperti itu. Bahwa itu tadi 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi mungkin kita tutup, walaupun ya nanti paling kalau mau informal juga bisa aja selalu ngobrol di belakang, ada
makanan dan kopi dan teh yang bisa juga untuk kita sambil ngobrol-ngobrol informally gitu. Bersama ini kami tutup, kami ucapkan terima kasih sekali. Oh ya, terima kasih sekali baik untuk semua yang datang, ada Pak Oi, ada teman-teman yang sudah bertanya, ada Kohesi, Sri Sasanti, Syndicate, Galeri, semuanya. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.